Bab 899. Mari bicarakan. Tidak bisa begini, aku, Denipu sejak dulu tidak pernah menjalankan bisnis rugi. Kepala Denipu digelengkan seperti gelombang. Erikin dan dirinya tidak mempunyai hubungan apa-apa, begitu membuka mulut langsung berkata demikian, bercanda. Sungguh tidak bisa, Erikin berkata. Sama sekali tidak mungkin. Sikap Denipu sangat tegas, seperti tidak dapat diubah lagi. Kalau begitu bisnis ini tidak jadi, kita bicarakan yang lain saja. Erikin juga menyimpan senyumannya, wajahnya berubah dingin. Kalau tidak bisa maka dia akan menggunakan jurus. Apa yang bisa dibicarakan lagi? Denipu terkejut. Mau dibilang maka itu tidak sedikit. Erikin tersenyum dingin. Sejak aku terluka dan masuk ke tanah percobaan, putra suci terus mengejar untuk membunuhku. Saat itu aku sungguh tidak mengerti, mengapa mereka bisa mengetahui tempatku bersembunyi. Menurutmu menarik tidak? Saat itu aku terluka berat, demi melarikan diri merupakan hal yang tidak mudah, menghabiskan energi yang besar yang sangat sulit dibayangkan oleh orang biasa. Saat itu aku sudah bersumpah, orang yang ikut campur dalam membunuhku, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja, tidak peduli latar belakangannya apa. Deni kecil, mengambil uang orang sama seperti membunuh orang tua. Kamu tahu kan kata-kata ini, kalau sampai nantinya aku sedikit sadis, kamu dapat memaklumi bukan? Erikin dengan bercanda melihat Denipu, nadanya sedikit terdengar dingin. Denipu langsung terbengong. Dahinya mengeluarkan keringat, diam-diam dia memarahi dirinya belakangan ini mendapatkan uang terlalu banyak sehingga melupakan hal ini. Pada saat itu, dia menyuruh Wurto Feng berdua membunuh Erikin, hanya memikirkan kegembiraan mendapatkan batu roh, tetapi lupa bahwa Erikin akan membalas dendam padanya ketika dia sudah pulih, atau mungkin dirinya sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa Erikin akan pulih. Siapa Erikin? Ini adalah bintang jahat terbesar di dunia. Dia terbatuk kering dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, dalangnya adalah Wurto Feng dan Han Di Chao. Mereka yang membantu mungkin mengalami kesulitan. Aku juga memikirkan kemungkinan ini, jadi aku datang kepadamu untuk menanyakannya. Masalah ini kemungkinan ada hubungannya denganmu, kan? Erikin mencibir. Tidak ada. Denipu melambaikan tangannya dengan cepat, dia ketakutan di dalam hati. Deni kecil, kamu tahu bahwa aku, Erikin dapat membedakan antara dendam dan kebaikan, dan ketika kamu bertemu dengan mereka yang ingin membunuhku, menurutmu dengan karakterku, apa yang aku lakukan? Erikin tertawa. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan api gelap muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya berbahaya. Seluruh tubuh Denipu tegang, dan dia merasakan nafas yang sangat berbahaya di api biru itu. Jika benda ini menempel di badannya, dikhawatirkan bisa menghabisi fase kesempurnaan menjadi abu dalam sekejap. Bermain dengan api berbahaya, Erikin seperti menunjukkan, aku mendapatkan benda ini dengan cara khusus. Dengan percobaanku, tampaknya membakar segala sesuatu di dunia, seperti. Erikin menunjuk di 3 perahu terbang Denipu. Menurutku kedua perahu nagamu ini walaupun sangat berharga, tapi sepertinya tidak tahan api. Menurutmu begitu apiku mengenainya, apakah perahu terbang ini menghilang dalam sekejap? Erikin menggoda. Denipu tiba-tiba melebarkan matanya. Erikin ini sangat keji, dia akan membakar kapalnya. Benda ini dicurinya diam-diam di belakang ayahnya, jika dibakar, bisa dibayangkan akibatnya. Dan melihat penampilan Erikin, itu jelas bukan lelucon. Dia juga pernah mendengar tentang orang ini, dia sangat tidak bermoral dalam melakukan sesuatu. Bahkan Yontono Zhao dibunuh di depan si tua Zhao dan membakar perahu terbangnya hanyalah hal kecil baginya. Keringat dingin tiba-tiba membasahi pakaian Denipu, dan dia tersenyum datar. Erikin, jangan gegabah, aku ingin bertanya,
jika orang yang membantu dipaksa dan bersedia memberikan kompensasi, mungkinkah kamu akan menganggap masalah ini selesai? Bisa dipertimbangkan, bagaimanapun, dalangnya adalah Wurto Feng dan yang lainnya. Aku adalah orang yang membedakan dendam dan kebaikan dengan sangat jelas. Eric Qin tersenyum ringan. Kalau begitu begini saja, aku Lia Eric Qin. Beberapa hari ini kamu kembali, kamu belum mengumpulkan roh binatang. Sebagai teman, aku juga sangat sedih, kata Denipu sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku akan memberimu ramalan untuk membantumu menemukan satu roh binatang, dan hal itu anggap saja sudah lewat, bisakah? Satu tidak baik, setidaknya 10. Eric Qin berkata. 10. Denipu hampir menggigit lidahnya. Di dalam hati dia mengatakan bahwa bajingan itu jauh lebih kejam darinya. Itu seharga 300 batu roh. Paling banyak 3. Denipu menggertakkan gigi. 8, kurang 1 tidak usah dibicarakan lagi, Eric Qin mendengus dingin. Kak Eric Qin, meramal ini juga ada harganya. Denipu dengan wajah sedih dan mulai menangis dengan sedih, jangan lihat aku begitu sukses, tetapi berisiko untuk memata-matai rahasia, dan ramalan dengan cangkang kura-kura memakan banyak tenagaku, kamu tidak bisa memerasku hingga habis. Baiklah, 5 buah. Eric Qin berkata. Oke, begitu saja, Denipu menggertakkan gigi, hatinya sangat sakit. Kali ini benar-benar rubi, itu seharga 150 batu roh. Tunggu di sini, aku akan mencarimu sebentar lagi. Denipu berpikir sejenak, berbalik dan kembali ke perahu naga, mengemudikan perahu untuk terus terbang, dan segera pergi dari sini. Anak ini tidak akan lari, kan, kata si brewok. Kecepatan kapal terbang ini tidak cepat, kemana dia bisa kabur, dan orang ini berotak pengusaha dan tidak bisa melakukan hal-hal bodoh, kata Qin Cheng. Benar saja. Denipu kembali lagi dengan wajah sedih setelah beberapa saat. Mana para pelangganmu? Ye Zun bertanya kepada Denipu ketika dia melihat dia kembali sendirian. Oh, mereka masih ada. Sekarang ini hanya bagian diriku yang lain. Lagi pula aku akan membantumu secara gratis. Aku masih harus menghasilkan uang di sana. Denipu berkata. Kamu ini mempunyai jurus membagi tubuh yang bagus, aku bahkan tidak melihatnya. Ye Zun terkejut. Hei, terkadang bisnis sangat ramai dan kamu melewatkan kesempatan jika kamu tidak memiliki keterampilan yang cukup. Aku juga berusaha keras untuk belajar. Denipu melambaikan tangannya, jelas tidak mau banyak bicara dengan Eric Qin dan lainnya. Bila sampai orang-orang ini merebut jurus membagi tubuhnya maka dia akan semakin rugi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu mencari roh binatang, tapi kata-kata jelek kita bicarakan di depan, aku hanya bisa menentukan posisi roh binatang. Sedangkan untuk kekuatan roh binatang aku tidak menjaminnya. Bisa atau tidak membunuh mereka sebelum mereka menghilang. Itu semua adalah berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Aku mengerti, ayo kamu memimpin. Eric Qin mengangguk. Keempatnya langsung terbang. Denipu memimpin jalan. Dia memegang cermin bagua dan melantunkan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia membawa Eric Qin dan ketiganya ke sungai. Kamu benar-benar hebat, kata Ye Zun dengan heran. Mata Eric Qin berbinar-binar melihat di sungai ada roh binatang yang besar tenggelam dan mengapung di air, warnanya bening dan hampir menyatu dengan warna air, tidak ada ciri fluktuasi nafas. Jika bukan karena Denipu, bahkan jika terbang ke sini, akan sulit dideteksi. Tampaknya anak ini tidak sepenuhnya seorang pemeras, dia ternyata memiliki beberapa keterampilan. Ayo pergi bersama. Ye Zun sangat ingin mencoba, ketiganya terbang keluar. Roh binatang semula sedang beristirahat, dan tiba-tiba mendengar desis angin di telinganya, tiba-tiba ia terbangun, memandang ketiga orang itu, dan membuat suara ancaman kecil. Gawat, itu 3 roh binatang. Kita harus bertarung dengan cepat.
Ye Zun menggeram pelan untuk mengingatkan mereka berdua. Lalu dia mengeluarkan tombak panjang dan menamparkannya. Cahaya tombak langsung menusuk binatang raksasa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.